Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di Ahmad Sukari Channel. Channel yang masih membahas tentang pendidikan ya. Sebelumnya saya ucapkan semoga para guru di seluruh Indonesia senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa diberikan kesabaran dalam mendidik putra-putri bangsa. Oke, kali ini saya akan membahas tentang saya kutip dari sindonews.com ya, di mana judulnya adalah bagaimana nasib program Merdeka Belajar usai Nadiem tak jadi Mendikbudristek lagi. Jadi bagaimanakah nasibnya Merdeka Belajar yang digagas Menteri Pak Nadiem setelah beliau sudah tidak menjabat lagi sebagai Kemendikbudristek. Mari kita simak dari ulasannya yang ditulis dari sindonews.com ya. Pada 21 Oktober kemarin sertijab telah dilakukan, di mana Kemendikbudristek dipecah menjadi 3 kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, juga Kementerian Kebudayaan ya. Dari ketiga kementerian itu sudah melakukan sertijab oleh Pak Nadiem Makarim. Lalu bagaimana nasib Merdeka Belajar setelah Pak Nadiem sudah lagi tidak menjabat sebagai Kemendikbudristek ya. Eh, Mendikbudristek Nadiem Makarim melakukan pisah sambut dengan 3 menteri baru pada 21 Oktober kemarin. Lalu bagaimana nasib Merdeka Belajar ya? Flagship program Nadiem selama ini menjadi menteri ya. Kemendikbudristek Pak Nadiem mengatakan selama periode 2019 hingga 2024 ia membuat kebijakan pendidikan yang prinsip-prinsipnya berdasarkan dari warisan Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara di bawah payung Merdeka Belajar. Kemudian di bawah kebijakan Merdeka Belajar kami memprioritaskan inklusivitas dalam akses dan kualitas pendidikan agar anak-anak dari keluarga yang tidak mampu punya kesempatan lebih besar mendapatkan layanan pendidikan sampai jenjang pendidikan tinggi, katanya pada sertijab kemarin. Kemudian di ranah Kementerian Tinggi Merdeka Belajar, Kampus Merdeka telah mendekatkan dunia akademik, industri, dan masyarakat. Selain itu juga sudah melahirkan banyak inovasi yang mengakselerasi perguruan tinggi di Indonesia kelas dunia. Nih, kita ambil langsung dari di halaman kedua. Nah, menurut Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Pak Satrio ya, kebijakan yang telah dijalankan di bidang pendidikan tinggi, sains dan teknologi sejatinya telah secara fundamental prinsipal disiapkan dalam kebijakan Merdeka Belajar. Oke, kemungkinan Merdeka Belajar akan tetap dilanjutkan ya. Dari mantan Ditjen Dikti itu pun memastikan ia akan meneruskan kebijakan yang telah berjalan di era Nadiem Makarim sambil secara perlahan melakukan perbaikan. Jadi Merdeka Belajar dalam Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi itu secara garis besar akan dilanjutkan. Lalu bagaimana di Pendidikan Dasar dan Menengah? Maka di bidang sains dan teknologi saya akan menggunakan apa yang telah digariskan Pak Nadiem. Nah, itu poinnya. Kemudian lanjut sementara di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Pak Abdul Mukti mengatakan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang sudah berjalan di era Pak Nadiem, program yang berjalan baik tentu akan dilestarikan. Namun ia akan menggagas kebijakan baru untuk menyempurnakan kebijakan yang sudah ada ya. Jadi kesimpulannya dari kedua kementerian ini, baik itu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah maupun Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, secara sepakat melanjutkan Merdeka Belajar
dengan sambil secara perlahan melakukan perbaikan. Nah, itu kesimpulannya ya. Jadi Bapak Ibu guru, baik itu mungkin dosen, kampus Merdeka Belajar itu dilanjutkan. Baik itu untuk Kementerian Tinggi maupun Kementerian Dasar dan Menengah. Secara garis besar oleh menteri yang baru, baik itu Menteri Kemendikti Sains dan Teknologi maupun Kementerian Dasar dan Menengah, secara garis besar Merdeka Belajar dilanjutkan dengan sambil secara perlahan melakukan perbaikan. Oke, mungkin itu yang bisa disampaikan, semoga bisa bermanfaat. Jika ada yang keliru, mari kita berdiskusi di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.